Hai, dan aku harap kalian yang mendengarkan ini sedang baik-baik aja dan bahagia. Karena buat kalian, buat kita yang mungkin pada fase ini sering ngerasa capek karena selalu bergelut dengan isi kepala kita sendiri. Kita selalu memikirkan tentang banyak hal yang belum terjadi, selalu mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya keberadaannya itu ada atau enggak gitu ya kan. Nah, kita tuh sering memikirkan hal itu sehingga membuat kegiatan kita sehari-hari itu ngerasa terganggu, dan bahkan ketika istirahat kayak capek banget gitu. Padahal setelah dipikir-pikir sambil baring-baring gitu, nggak berat-berat juga kegiatannya, ya nyantai juga kerjaannya gitu. Tapi kenapa ya kita itu tuh terlalu mudah untuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi, bahkan membuat kita itu jadi cemas akan gimana ke depannya, gimana nanti, apa yang akan terjadi, sebenarnya yang kita pilih ini benar atau salah gitu. Dan dengan adanya kayak gitu, hari-hari kita selalu dirundung tentang cemas, selalu dirundung tentang kegelisahan dari setiap detik, setiap menit, setiap jam. Hal-hal yang gak pasti itu mengawang-awang di kepala, ya random aja gitu. Bahkan kayak apa ya, semakin kita membuka pintu selebar-lebarnya, pikiran-pikiran seperti itu makin banyak datang menghujam gitu. Kayak layaknya kayak lebah lah yang sarangnya dirusakin terus dia nyebar gitu. Namun ini bukan lebah, ini adalah kayak suatu pikiran yang sebenarnya kita buat sendiri. Kita sendiri yang menerima, kita sendiri yang membuat imajinasi itu hidup di pikiran kita. Sehingga dengan imajinasi itu membuat diri kita cemas. Bahkan yang awalnya gak pernah kepikiran, yang gak pernah tergambarkan, gara-gara kita selalu memikirkan rasa cemas, kita selalu berpikiran negatif, jadi kayak oh iya juga ya, kalau ini terjadi gimana gitu. Tanpa disadarin, sebenarnya kita itu terlalu mengejar perihal dunia. Ya aku juga bukan termasuk orang yang religius, tapi apa ya, aku pernah dapat sebuah kutipan ya dari sosial media yang dia spesialis tentang keagamaan gitulah kontennya. Dia bilang kalau misalnya seseorang itu terlalu mengejar dunia, dia akan dilimpahkan suatu penyakit, yaitu rasa cemas. Gimana menjalani dunia ke depannya, rasa khawatir nanti ke depannya seperti apa.
terus rasa sesak akan dunia ini gimana. Intinya kita akan dikasih suatu penyakit itu gitu. Dan setelah aku pikir-pikir, apa aku selama ini terlalu mengejar dunia? Ya sampai-sampai kadang kayak ngerasa resah aja gitu. Nanti kedepannya gimana ya gitu, kayak nanti jalan yang aku ambil ini benar apa salah ya gitu. Kadang mikirnya di situ gitu. Jadinya ya selalu nggak tenang. Udah dialihkan ke hal yang lain gitu kan. Kan banyak yang bilang kalau misalnya kita mau sedikit menepis pikiran-pikiran negatif kita dengan menyibukkan diri kita dengan hal yang positif. Tapi ya seberusaha apapun aku lakukan, pikiran itu tetap hadir gitu. Berarti kayak tetap nunggu gitu. Dan yang namanya hidup pasti nggak terlepas dari masalah. Ketika manusia itu udah siap hidup, berarti manusia itu ya harus siap juga dengan masalahnya. Soal kematian kan kita nggak tahu gimana kehidupan setelahnya. Jadi yang pasti itu sebenarnya kan untuk membuat rasa cemas itu sedikit berkurang, untuk membuat rasa khawatir itu sedikit berkurang, dan membuat diri kita lebih tenang itu ya dengan bersyukur, mensyukuri apa adanya, mensyukuri apa yang udah didapat. Itu sih. Karena gini, kadang di saat perasaanku resah, nggak tenang, cemas, ya pokoknya ketika perasaan-perasaanku kayak gitu udah mulai apa ya kayak api tuh kobarannya udah gede, besar gitu, udah menjalar kemana-mana, aku langsung cepat mengalihkan pikiranku ke bawah gitu, kayak sebenarnya ada orang yang lebih deep dari aku gitu. Tapi orang itu bisa berdamai dengan keadaan. Sebenarnya ada orang yang kayak gini, yang kayak gitu, segala macam, tapi ya mereka bisa merubah keadaan. Ada orang yang kurang dari segi mungkin fisiknya, yang tidak seperti orang pada umumnya, ya tapi dia bisa menerima keadaan itu dan dia tidak mencemaskan masa depannya, justru kayak ya udah dijalani aja gitu. Dan aku mendapatkan pengakuan validasi itu dari orang-orang yang aku temui, bahkan aku bicara langsung ke orang itu. Kayak aku pernah nemuin orang yang mungkin usianya di atasku sekitar 3 tahun di atasku. Nah, dia itu mempunyai gangguan pada penglihatan. Jadi ya penglihatannya tuh bahkan ngeliat orang tuh nggak jelas gitu. Katarak bahasanya kalau salah. Iya, dia katarak gitu. Nah, di situ dia cerita dari gejala sampai sekarang, terus dari dia berdamai sama dirinya sendiri, dia berdamai dengan masalah, itu dia cerita gitu. Di cerita dia itu ya mungkin awal-awal aku ngerasa stres, kata dia. Aku ngerasa kayak nggak berguna segala macam, pokoknya overthinking lah gitu. Dan itu tuh gilanya dia ngerasa overthinking itu selama 1 tahun gara-gara mata itu. Ibarat gimana ya, kata dia tuh penglihatanku ini sebenarnya udah nggak nampak apa-apa, ngeblur kata dia gitu. Dari kan kami jumpanya di kafe gitu. Nah, dia bilang
ini meja, kata dia gitu kan. Aku nggak tahu ada apa aja di atas meja ini, kata dia. Yang aku tahu cuma warna kuning gitu, kata dia. Kuning sama putih lampu ya, kata dia gitu. Udah gitu. Aku nggak tahu di sini ada gelas, ada handphone. Aku juga nggak tahu handphoneku di mana, kata dia gitu. Nah itu. Jadi pas di tahun-tahun pertama dia ngalamin itu, ya dia ngerasa deep, katanya. Dia sampai nggak berani keluar rumah. Bahkan dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya gitu. Ya aku kira itu cuma cerita jenaka. Rupanya ngelihat gurat mukanya itu, kayaknya kalau ini beneran gitu. Nah dia bilang gitu. Terus kenapa dia memutuskan untuk nggak jadi bunuh diri? Dia bilang, aku tuh takut juga, udah amalnya kurang, bunuh diri pula. Kan katanya kalau bunuh diri itu jasadnya nggak diterima di langit dan di bumi, kata dia gitu. Ya udahlah, ku hilangkan pikiran itu, kata dia gitu. Ya tapi dia tetap nggak pede, katanya. Tetap nggak pede keluar rumah atau bersosialisasi gitu, nggak pede. Padahal dulu itu orangnya ya bijak, dulu itu orangnya ya mau bersosialisasi, banyak teman, kata dia gitu. Tapi lambat laun yang kayak, ya udah mungkin ini udah takdir. Dan dia juga sedang berusaha kan untuk nyari obatnya. Ya semoga aja apa yang dia rencanakan terjadi dan Tuhan memberkahi setiap langkahnya. Semoga aja sih. Nah pada saat itu dia bilang, ini di posisi kami udah ketemu di kafe ya, dia bilang ini. Ya udah ada gimana lagi, intinya dia udah berdamai lah dengan masalah. Nah yang cara dia berdamai itu dengan mensyukurin apa yang dia punya. Ya dia bilang, aku tuh ngerasa bersyukur aja dengan aku kayak gini, aku masih punya kawan yang kayak benar-benar kawanku. Ya kau tau lah dulu temanku gimana, kata dia gitu kan. Oh ya, aku bilang gitu. Ya di sini aku ngerasa bersyukur aja gitu. Terus ya banyaklah hal-hal yang buat aku berubah, kata dia gitu. Yang tadinya malas ibadah ini jadi rajin gitu. Nah setelah nginget percakapan itu, aku mikir seharusnya aku nggak perlu merasa jadi si paling sakit, si paling menderita gitu, si paling overthinking. Bahkan ada orang yang di bawahku itu, ya dia udah berusaha untuk bangkit. Ya walaupun kadang gini, ya dia berusaha untuk bangkit tapi kan prosesnya lama gitu. Ya jelas lama gitu, karena dengan keadaan yang kayak gitu. Nah kita dengan keadaan yang masih bergulat dengan isi kepala udah ngerasa kayak si paling inilah, si paling itulah gitu. Padahal belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi gitu. Ya walaupun ada yang bilang kayak kita itu adalah apa yang kita pikirkan, dan apa yang terjadi dengan kita adalah apa yang kita pikirkan selama ini gitu. Jika ungkapan itu benar, ya nggak ada salahnya kita membuat pikiran kita itu selalu memikirkan tentang apa yang kita mau, selalu memikirkan tentang apa yang membuat kita ngerasa tenang dan bahagia, dan nggak membuat pikiran kita menjadi cemas seperti itu sih sebenarnya. Tapi kadang rasa ketakutan itu lebih cepat untuk hadir ketimbang rasa keberanian. Daripada rasa keberanian, kebahagiaan itu kayak lama gitu datangnya. Nah tapi kalau misalnya pikiran-pikiran negatif itu terlalu cepat gitu datangnya, khawatir akan masa depan, udah di usia sekarang tapi iya belum ada hasil yang bisa dibagi gitu. Ya mungkin kalau untuk diri sendiri udah cukup gitu, ya cukup gitu, cukup
kalau untuk diri sendiri, tapi kalau untuk dibagi bahkan secuil persen pun belum mampu gitu. Nah kadang mikir, mau sampai kapan ya kayak gini, umur semakin bertambah dengan keadaannya seperti ini gitu, ujung-ujungnya nyalakan keadaan gitu. Seharusnya ya cari alternatif lain di diri kita. Ya kita nggak bisa mengontrol negara ini harus seperti apa, tapi kan kita bisa untuk membuat diri kita ini menjadi apa. Karena diri kita yang memegang penuh atas kendali kita kan. Ya gitu sih. Dan mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di episode kali ini. Kalau sekiranya ada bahasan, tolong ketik di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi di situ. Terima kasih juga udah ngedengerin sampai durasi ini. Oke, aku pamit undur diri dari podcast monolog Ceritanya Amerta. Sekian dan terima kasih.